Ketika kita membayangkan jembatan, biasanya yang terbayang adalah trotoar padat, jalan raya, atau rel kereta melintang menghubungkan titik A ke B. Namun di ibu kota Nusantara, ada bangunan yang justru membalik cara pandang itu. Sebuah jembatan yang bukan untuk manusia, kendaraan, atau logistik, melainkan khusus dibangun agar satwa langka bisa menyeberang dengan aman. Jembatan Satwa IKN inilah inovasi pertama sejenis di Indonesia. Di atas struktur ratusan meter yang melintang di atas jalan tol dan area pembangunan, satwa dilindungi dapat bergerak bebas, menjembatani fragmentasi habitat yang selama ini memecah populasi mereka. Proyek ini diklaim sebagai simbol peradaban baru, di mana kemajuan kota tidak lagi meminggirkan alam, melainkan berdampingan dengannya. Meski demikian, kemegahan anggaran miliaran rupiah membuat banyak pihak bertanya-tanya, seberapa mendesak keberadaan jembatan ini sampai dana sebesar itu dialokasikan. Apakah benar-benar solusi efektif untuk menyatukan kembali jalur migrasi satwa atau sekedar upaya pencitraan hijau belaka? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik semua sisi jembatan Satwa IKN. Mulai prosesi peresmian yang melibatkan pakar konservasi, detail anggaran yang transparan, hingga fungsi ekologis dan harapan besar yang disematkan. Apakah inisiatif ini akan menjadi tonggak pelestarian alam atau sekedar mahakarya estetika? Jembatan ini dilapisi vegetasi yang benar-benar menyerupai hutan alami, sehingga para satwa akan merasa seperti berada di lingkungan aslinya. Mereka bisa melintas dengan leluasa, seakan-akan sedang menjelajahi habitat alaminya sendiri. Hingga Mei 2025, konstruksi jembatan Satwa IKN melaju sangat cepat, bahkan melampaui target awal. Progres fisik ini mencapai 62% dan ditargetkan akan rampung pada Agustus 2026. Salah satu tonggak penting tercapai dengan selesainya struktur slab on pile, fondasi jembatan yang kuat dan tahan beban, pada titik STA 6, 7, dan 9, dengan panjang total sekitar 1,26 km. Percepatan serupa juga terlihat di dua lokasi utama lainnya, yakni STA 8 dan 10, di mana progres masing-masing sudah menembus 62,4% dan 53,7%. Proses pengecoran struktur utama di sisi kanan kedua jembatan ini bahkan telah rampung. Sementara itu di area interchange Karingau, persimpangan besar yang menghubungkan beragam jalur, berbagai seksi jalan layang dan akses masuk menunjukkan kemajuan pesat. Beberapa bagian sudah selesai lebih dari 60%. Yang menarik, proyek ini memanfaatkan teknologi mutakhir dan metode kerja inovatif untuk mempercepat ritme sekaligus menjaga kualitas. Salah satu contohnya adalah pemakaian plat baja bergelombang setebal 8 mm yang berfungsi ganda sebagai cetakan beton sekaligus elemen struktural. Pendekatan ini membuat proses pembangunan semakin efisien, hemat waktu, dan pastinya kokoh. Anggaran dikucurkan mencapai 2,6 triliun rupiah, sebuah nominal fantastis untuk jembatan selebar 26 meter yang hanya ditujukan bagi lintasan satwa. Besarnya biaya ini memunculkan pertanyaan, apakah proyek ini semata-mata wujud kepedulian terhadap ekosistem, ataukah ada motivasi lain di baliknya? Perlu diingat, jembatan ini sebenarnya merupakan salah satu elemen dalam paket pembangunan Tol IKN Seksi 3B, yaitu ruas Karingau, Simpang Tempadung. Artinya pembiayaan dan pengerjaan jembatan satwa tak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam skema jalan tol baru IKN. Momen resmi pembukaannya berlangsung pada 23 Mei 2025, ketika Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, bersama Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, dan sejumlah pejabat tinggi, menandai selesainya jalur khusus satwa tersebut. Acara peresmian itu bukan sekedar seremoni, melainkan sinyal kuat bahwa di balik gemerlap pembangunan infrastruktur ada komitmen untuk menjaga keberlanjutan alam. Sejak peresmian, jembatan Satwa IKN dipromosikan sebagai bukti nyata bahwa ekspansi masif di IKN tetap memperhatikan penghuni alami, alam beserta satwa liarnya. Pemerintah menegaskan ini bukan sekedar simbol gaya, melainkan infrastruktur strategis berkelanjutan yang dicanangkan selesai pada Juni 2025. Nantinya jalur ini akan berfungsi sebagai koridor hijau utama, bukan cuma untuk manusia, melainkan juga makhluk berbulu dan berkaki empat yang dulu bebas berkeliaran di hutan tanpa halangan. Dari sudut pandang teknis, lintasan utama jembatan memiliki panjang 8,16 meter dan terbagi atas dua lorong terowongan, memungkinkan satwa menyeberang dua arah dengan aman dan nyaman. Lebih dari sekedar permukaan yang ditumbuhi tanaman hijau, proyek ini menegaskan dominasinya di bidang teknologi konstruksi ramah lingkungan. Salah satu terobosan penting adalah penggunaan mortar busa dengan berat jenis hanya 0,8 ton per meter kubik, ringan bahkan dibanding air. Inovasi ini menekan beban struktur hingga 31.200 ton, jauh lebih ringan daripada metode konvensional, sehingga meminimalkan getaran dan kebisingan yang bisa mengganggu satwa.
Di samping itu, di satu sisi jembatan dipasang benteng baja sebesar 216 meter yang menghubungkan tanah biasa ke jembatan layang. Elemen baja ini bukan hanya penopang kekuatan struktural, tetapi juga lambang kebanggaan dunia teknik sipil nasional. Di balik gemuruh truk dan keriuhan alat berat yang membelah hutan Kalimantan, tersembunyi koridor hijau yang menyelamatkan nyawa para penghuni asli, Jembatan Satwa IKN. Ketika jalan tol memisahkan blok-blok limbah, jalur ini hadir sebagai jembatan penghubung, memastikan orangutan, macan dahan, beruang madu, dan satwa lainnya bisa bergerak bebas tanpa terjebak di tengah lalu lintas padat. Seiring jalan tol dan aktivitas manusia merangsek lebih jauh ke dalam hutan, ruang jelajah hewan liar otomatis terpangkas. Tanpa koridor seperti ini, primata soliter maupun predator pemanjat terpaksa turun ke tanah, berhadapan langsung dengan kendaraan yang melaju kencang. Resiko kecelakaan dan konflik dengan manusia pun meningkat. Jembatan Satwa IKN berfungsi ganda, memulihkan konektivitas habitat di hutan lindung Sungai Wain dan meminimalkan sengketa antara manusia dan satwa. Siapa saja yang bakal memanfaatkan jalur ini? Pertama, bekantan, primata hidung panjang endemik Kalimantan. Mereka dikenal perenang ulung, terbiasa berpindah di antara sungai dan cabang pohon. Saat jalur air mereka terhenti oleh beton, jembatan ini jadi penyelamat, menyediakan jalan darat yang aman. Orangutan Kalimantan pun mendapatkan manfaat besar. Spesies yang hidup menyendiri ini mengembara jauh mencari buah dan daun. Fragmentasi hutan adalah ancaman nyata. Tanpa koridor, perjalanan mereka terputus, membuat akses ke sumber makanan dan pasangan semakin sulit. Beruang madu, pemanjat ulung yang lincah, juga diuntungkan. Mereka membutuhkan lahan luas untuk mencari madu, serangga, dan buah. Koridor ini menghubungkan pohon-pohon tinggi yang dulu terasing, sehingga beruang dapat melintasi hutan tanpa turun ke jalan raya. Terakhir, macan dahan, ninja kanopi hutan. Sering jarang turun ke bawah, kucing besar ini kini bisa menyeberang di atas terowongan hijau, menjaga keselamatan diri saat habitat mereka terbelah. Selain keempat penghuni utama, ribuan makhluk lain mulai kijang yang gesit, kucing merah yang langka, hingga bermacam reptil dan burung akan merasakan manfaatnya. Jembatan Satwa IKN bukan sekedar infrastruktur, melainkan jaminan hak hidup bagi beragam spesies, memungkinkan mereka berpindah, berkembang, dan bertahan tanpa harus mempertaruhkan nyawa di tengah beton dan aspal. Di bawah gemuruh pembangunan dan deru mesin alat berat, ada kehidupan yang tersimpan rapat dalam rimbunan pohon. Kamu mungkin tak menyadari bahwa tanah IKN ini telah lama jadi rumah bagi orang utan, bekantan, macan dahan, dan beruang madu. Mereka yang biasa melusuri hutan lebat tanpa batasan. Namun kini, jalur jelajah mereka terputus oleh jalan raya dan bentangan beton. Dulu, hutan Kalimantan membentang luas bak karpet hijau yang tak bertepi, tempat satwa berlompatan mencari pakan dan pasangan. Sekarang, kawasan itu terpecah-pecah menjadi pulau-pulau kecil, terpisah oleh proyek-proyek megah yang sekilas hanya memunculkan kemegahan beton. Saat habitat terfragmentasi, satwa terpaksa menyeberang ke jalan, resikonya bisa fatal. Disinilah peran jembatan Satwa IKN menjadi penentu. Koridor hijau sepanjang 8 meter ini bukan sekedar simbol, melainkan jembatan harapan. Melalui lorong terowongan yang dipenuhi vegetasi, para penghuni hutan bisa kembali merangkai jejak migrasi mereka tanpa terhalang kendaraan. Jadi setiap kali kamu melihat siluet jembatan itu di Cakrawala IKN, ingatlah, di sanalah alam dan manusia belajar berdampingan, dan kehidupan liar mendapat kembali haknya untuk bebas menjelajah.